Selamat datang kembali di channel Ilmu Pikiran, dan dimanapun Anda berada, saya berharap Anda sentiasa dalam keadaan sehat dan sukses. Ngejar target 24 jam, kerja sampingan 3 jam sehari, self-development setiap detik, hati-hati, bisa jadi kamu bukan produktif, tapi keracunan produktivitas. Dulu aku bangga bisa kerja 15 jam sehari. Sampai suatu pagi aku nangis gak jelas depan laptop. Ternyata aku kena toxic productivity. Hari ini kita bedah bareng bagaimana membedakan produktivitas sehat versus sibuk beracun. Apa itu toxic productivity? Bayangin ada teman yang terus bisikin kamu harus selalu produktif. Output terus, jangan berhenti. Nah, itu dia toxic productivity. Pola pikir yang bikin kita merasa harus selalu melakukan sesuatu, bahkan saat tubuh dan pikiran kita udah minta istirahat. Ciri-cirinya, energi makin turun tapi rasa bersalah malah naik. Kita capek tapi malah merasa bersalah kalau nggak ngapa-ngapain. Kayak istirahat itu dosa. Fokusnya ke jumlah jam kerja, bukan dampak dari pekerjaan. Yang penting kelihatan sibuk, bukan hasilnya apa. Kerja 12 jam sehari, tapi nggak tahu tujuannya apa. Burnout jadi gaya hidup, capek, stres, kosong, tapi tetap dipaksa jalan. Lama-lama, kita jadi terbiasa lelah. Seolah-olah itu hal normal. Dan ini bukan cuma perasaan. Studi dari Journal of Psychosomatic Research 2023 bilang orang yang terus terjebak dalam pola toxic productivity punya risiko kecemasan 3 kali lipat lebih tinggi. Ngeri, kan? Kesimpulannya, produktif itu baik. Tapi kalau sampai mengorbankan kesehatan mental dan fisik, itu bukan produktif. Itu beracun. Yuk, mulai belajar bedakan antara kerja keras dan menyiksa diri sendiri. Banyak orang beranggapan bahwa gairah hanya tentang apa yang kita sukai. Namun pada kenyataannya, tindakan yang didorong oleh gairah jauh lebih dalam daripada sekedar menyukai. Bayangkan ini. Itu adalah tindakan yang didorong oleh gairah batin, bukan paksaan eksternal. Misalnya, inspirasi datang tanpa diminta. Ketika kita benar-benar tertarik, ide datang tanpa harus dipaksa. Tiba-tiba, bahkan saat sedang mandi, Anda dapat memikirkan solusi kreatif. Waktu terasa berlalu dengan cepat saat kita melakukan itu. Kegagalan tidak terasa seperti akhir dunia. Karena kami melakukannya dengan sepenuh hati, kami menganggap kegagalan sebagai umpan balik, bukan akhir. Kita belajar dan terus mencoba lagi tanpa menyerah. Energi yang meregenerasi diri. Walau lelah, kami tetap semangat. Seolah ada energi ekstra yang datang secara otomatis karena kita menikmati apa yang kita lakukan. Contoh sederhana, Lisa, seorang desainer lepas. Dia dulu bekerja di kantor dan selalu tampak sibuk, tetapi jiwanya kosong. Ketika ia mulai mengikuti hasratnya, ia berhenti dari pekerjaannya dan berfokus pada proyek desain yang benar-benar diminatinya. Hasilnya, dia tidak hanya lebih bahagia, tetapi dia berani mengenakan biaya 2 kali lipat kepada klien karena nilai pekerjaannya meningkat ketika dia bekerja dari hati, bukan hanya untuk terlihat sibuk. Kesimpulannya, tindakan yang didorong oleh gairah bukan hanya tentang mengikuti emosi saja, tetapi tentang hidup dengan kesadaran, gairah, dan keberanian untuk memilih apa yang selaras dengan jiwa kita. Post dulu videonya. Sekarang tanya diri lo 3 hal ini. 1. Apa gue rela lakuin ini gratis? Kalau iya, itu petunjuk kuat bahwa ini mungkin passion lo.
Sesuatu yang lo lakuin bukan karena uang doang, tapi karena hati lo ikut bergerak. 2. Kalau gagal, apa gue masih mau coba versi beda? Ini tes ketahanan lo. Passion sejati itu bikin lo mau bangkit, explore, dan nyari jalan baru. Bukan langsung nyerah waktu satu cara nggak berhasil. 3. Besok pas bangun tidur, apa gue semangat buat lanjutin ini? Kalau jawabannya iya, itu indikator energi yang datang dari dalam. Lo nggak perlu dipaksa orang lain, lo sendiri udah nggak sabar mulai lagi. Jawab di komentar ya, aku baca semua jawaban kalian. Kalau kamu lagi nyari arah hidup atau kerjaan yang ngena di hati, 3 pertanyaan ini bisa jadi kompas kamu. Jangan cuma kerja buat sibuk, tapi cari yang bikin hidup kamu berarti. Kalau lo ngerasa udah mulai kehilangan arah atau energi lo drop terus, berarti saatnya reset. Berhenti dulu dari aktivitas yang lo rasa paling harus lo kerjain tiap hari. Kadang yang kita anggap wajib, justru yang bikin burnout. Coba catat semua aktivitas lo selama 2-3 hari. Setiap aktivitas kasih nilai energi dari skala 1-10. Contohnya, meeting Zoom, 4 bikin konten, 9. Scroll medsos, 3 ngobrol sama teman, 8. Setelah itu alokasikan minimal 70% waktu lo buat aktivitas yang skornya di atas 8. Karena itulah yang jadi magnet energi lo. Bukan cuma bikin semangat tapi juga bikin hidup lo lebih bermakna. Kadang yang bikin kita lelah bukan aktivitasnya, tapi caranya. Jangan kejar sibuk, kejar seimbang. Dan ingat, hidup lo layak diisi dengan hal-hal yang ngasih energi, bukan yang nyedot habis. Tantangan buat lo besok, lakukan satu hal yang bikin lo lupa waktu. Abaikan produktivitas standar. Trust me, impact-nya lebih dahsyat. Kalau video ini membuka matamu, bilang top di komentar. Subscribe buat konten yang enggak cuma bikin sibuk tapi bermanfaat. Jumpa lagi di video selanjutnya.